sore Ibu Titin dan Ibu Lamria, apa kabar? Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore Baik, Bapak, Pak Guru. baik-baik. Bagaimana perasaan Ibu Titin sama Ibu Ria hari ini? Baik-baik Kalau saja, saya, kurang baik ya. Mudah-mudahan sih kalau saya kurang sehat, Pak. cepat sembuh. Semoga Ya, cepat sembuh. baik, pada kesempatan kali ini kita akan berperan untuk melakukan proses coaching. Nah, sini Ibu Titin akan berperan sebagai uh, coach dan Ibu Ria sebagai coachingnya. Nah, kira-kira persiapan Ibu Titin untuk melakukan proses coaching ini seperti apa, Bu? Baik Pak, praktik coaching kali ini saya akan mengikuti alur Tirta Pak. Oke, baik, Bu. Berarti Ibu juga jangan lupa untuk kompetensi inti coachnya itu, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, memberikan rasa empati, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta ya, Bu. Nah, yang berikut mulai dari tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja. Silakan Ibu Ria dan Ibu Titin untuk melakukan coachingnya. Eh, ya, baik, Ibu Titi, maaf mengganggu waktunya sedikit. Iya, bagaimana Bu? Tidak apa-apa, silahkan. Apa yang mau Ibu sampaikan? Bagaimana kabarnya Ibu Ria? Eh, Puji Tuhan, kurang sehat, Bu. Saya, Mudah-mudahan cepat sembuh ya. eh, amin. Saya ada perlu sedikit ingin berbicara dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Oke, kira-kira masalahnya apa ya Bu Ria? Baik, begini Bu, saya ingin ada pencerahan dari Ibu. Saya ada masalah di dalam kelas saya tentang pembagian belajar anak, karena kebetulan saya ini mengajar di kelas 2 SD dan mayoritas itu eh, siswanya itu laki-laki. Jadi kebanyakan laki-laki, kemudian perempuannya hanya sedikit begitu. Jadi saya mengalami kesulitan ketika dalam hal belajar. Kalau laki-laki ini kan kita ingatkan satu kali, mereka itu susah untuk langsung mendengar, beda dengan perempuan begitu. Oke, jadi masalahnya itu karena terlalu banyak ya siswa laki-laki ya di dalam kelas ya. Iya, Ibu. Ya, Bu Ria ya. Terus bagaimana Ibu Ria supaya bisa membuat Ibu Ria itu tidak kesulitan? Kira-kira seperti apa yang Ibu Ria ambil tindakannya? Saya ingin membuat kelompok belajar di dalam kelas saya supaya mereka bisa sama-sama belajar. Artinya, walaupun laki-laki yang lebih banyak, tetapi mereka bisa saling mendengarkan, sama halnya dengan teman-temannya yang perempuan, begitu, Bu. Itu sudah Ibu lakukan? Eh, saya sudah lakukan itu di dalam kelas, tetapi ada dua cara yang saya lakukan. Yang pertama itu saya melakukan eh, dengan berbentuk huruf U mejanya. Karena kebanyakan laki-laki, jadi saya buat laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan. Kemudian yang kedua, saya membagi kelompok itu. Jadi di dalam satu kelompok itu ada tiga laki, dua perempuan, seperti itu. Jadi kalau seperti yang tadi Ibu Ria sudah rencanakan ya, ada dua sisi ya, dua maksudnya cara duduknya ya, maksudnya ya, Iya, formasi iya, kelasnya ya. iya, Eh, Ibu. Kira-kira tercapai kalau seperti yang tadi Ibu Ria maksudnya formasi duduknya itu. Eh,
Sejauh ini sih Bu, saya sudah melakukan yang huruf U itu, tetapi saya berpikir lagi sekarang, eh, karena kalau misalkan saya buat laki-laki, perempuan, saya baru tersadar nih bahwa ternyata kalau seperti itu saya lakukan, perempuan ini nanti akan merasa kayak terganggu karena dihimpit laki-laki. Iya, begitu. Jadi saya berpikir bahwa alangkah baiknya saya memang menggunakan metode pembagian belajar kelompok berbentuk kelompok seperti yang saya bilang. Dalam satu kelompok itu nanti ada terdiri 3 laki-laki atau dan 2 perempuan. Saya eh, rasa akan lebih baik seperti itu dibandingkan berbentuk huruf tadi itu. Oke, baik. Berarti Ibu Ria sudah mengambil satu keputusan untuk membuat formasi duduknya ya. Ah, Iya, Ibu. jadi pada saat sudah membuat perubahan formasi itu, apakah itu sudah Ibu Ria merasa itu lebih baik kepada peserta didiknya? Terus bagaimana Ibu Ria bisa membuat suasana belajar mereka itu lebih nyaman dan kondusif? eh, Setelah saya lakukan yang berbentuk kelompok tadi itu, saya rasa mereka lebih senang dan mereka lebih aktif. Dan mereka saya rasakan dan saya lihat mereka senang belajar. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam kelompoknya itu mereka terdiri dari beberapa karakter ya, Ibu. Jadi mereka itu semakin seperti tertantang untuk belajar kayak begitu karena mereka sama-sama belajar, saling membantu satu dengan yang lain. Berarti sudah bagus ya itu yang menurut Ibu Ria itu tercapai ya. Tercapai ya Iya, Ibu. pembelajaran seperti itu ya. Iya, Ibu. Dan ada perubahan pada minat belajar peserta didiknya ya. Iya, Bu, ada, Bu. Sekarang yang Ibu Ria hadapi masalah itu kan sekarang kan sudah Ibu Ria sudah dapat solusinya dengan formasi duduk atau istilahnya ya formasi duduk lah ceritanya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah dapat apa dia punya solusi seperti itu, bagaimana perasaan Bu Ria dalam pembelajaran itu? eh saya juga merasa turut senang ya, Ibu, karena saya melihat mereka sama-sama terlibat di dalam pembelajaran, di dalam kelompoknya mereka begitu. Jadi mereka saling membantu yang satu dengan yang lain. Jadi keributan ataupun kewalahan saya untuk mengatur laki-laki yang sebelum saya gunakan mereka dalam berbentuk kelompok teratasi dengan cara formasi duduk yang saya buat per kelompok itu. Oke, berarti kalau rencana itu sudah berhasil, tentunya kan Ibu Ria kan membutuhkan orang yang bisa mengingatkan ibu, mendukung ibu. Jadi kira-kira siapa yang Ibu Ria andalkan di situ? Iya Bu, pastinya rekan sejawat ya Bu, sama-sama teman guru. Kebetulan kelas saya kelas 2 dengan kelas 3 itu kelasnya berdampingan. Jadi kadangkala kalau karena siswa saya terlalu banyak, kadangkala saya panggil salah satu teman guru untuk membantu saya begitu. Sehingga ketika nanti saya eh, melihat siswa yang lain karena siswa saya terlalu banyak, nanti teman guru bisa membantu saya begitu. Jadi Oke, saya baik bisa sekali ya. bekerja sama dengan teman rekan sejawat saya. Oke, baik. Baik sekali Bu Ria. Berarti semua yang Ibu rencanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran dan peserta didik juga bisa menerima materi yang baik dari Ibu Ria sesuai dengan yang sudah Ibu Ria rencanakan. Gitu Bu Ria. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Semoga berhasil.
Amin. Sore. Sore, Ya, Pak. nah ini dari tadi saya sudah mengamati, saya menyimak ini proses coaching dari tadi sangat luar biasa. Artinya ini Ibu Titin sudah gunakan alur kita dengan baik. Nah, sebagai coach itu sudah sangat luar biasa. Nah, sudah memenuhi beberapa kompetensi sebagai seorang coach. Nah, yaitu yang pertama itu periksa kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, itu menunjukkan rasa empati dan juga sebagai pendengar yang baik. Jadi menurut saya sudah sangat bagus Ibu. Jadi Terima apabila kasih. apabila kalau saya diizinkan untuk memberikan poin 1 sampai 5, Ibu Titin sudah mendapat poin 5. Artinya sudah sangat bagus begitu. Nah, jadi mudah-mudahan praktik yang sudah kita lakukan ini bisa kita terapkan di anak murid kita di sekolah, Bu. Nah, Ya, baik. Selamat sore, Pak Ari, Bu Ria. Apa kabarnya sore ini? selamat sore Ibu, kabar baik. Iya. Bagaimana perasaannya Pak Ari sama Bu Ria sore ini? Ini luar biasa, senang Ibu. Ya, senang Ibu. Tenang ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan berperan untuk melakukan proses coaching. Di sini Ibu Ria sebagai coach dan Pak Ari sebagai Coaching. coachingnya ya. Ya. Nah, Bu Ria, dalam proses coaching ini, Ibu Ria jangan sampai lupa ya untuk kompetensi inti coachnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan rasa empati, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan aksi, serta bertanggung jawab. Mungkin itu yang harus Ibu Ria perhatikan dalam melakukan coaching ini ya, Bu Ria ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu Ria bisa dengan Pak Ari lakukan coachingnya. Bu Ria, selamat sore. Sudah mengganggu waktunya nih Bu Selamat Ria. sore. Ya, selamat sore Pak Guru. Tidak apa-apa Pak Guru. Kebetulan ini lagi eh, istirahat Pak Guru, jadi tidak apa-apa. Iya, baik Pak Ari. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa sehat Bu. Ini Bu, saat Kira-kira apa yang mau kita obrolkan ini, Pak Ari? begini Bu, saya ada perlu dengan Ibu. Saya mau cerita tentang sedikit masalah di sekolah Ibu. Nah, Iya, jadi mungkin lewat Ibu mungkin saya dapat sedikit pencerahan. Jadi saya ada masalah dengan anak murid saya itu di lapangan. Itu sedikit mengganggu konsentrasi saya di saat pembelajaran penjas Ibu. Anak didik saya itu selalu saja tidak membawa pakaian olahraga, padahal sudah saya ingatkan setiap minggunya itu, Bu. baik Pak Ari. Sebelumnya Pak Ari sudah pernah mengingatkan siswanya kah belum? Dan kira-kira apa tujuan Pak Ari untuk kita melakukan proses coaching ini? Begini, Bu ya, ini tujuan yang ingin saya capai yaitu semua siswa saya itu bisa membawa pakaian olahraga di saat jam pelajaran penjas. Terus yang berikut uh, tidak ada yang ketinggalan materi penjas. Terus harapan saya tuh siswa tersebut bisa berubah, artinya dia bisa membawa pakaian olahraga di saat jam pelajaran penjas. Berarti Pak Guru ingin mengalami perubahan yang lebih baik untuk anak-anak yang tidak memakai ataupun yang tidak membawa baju olahraga ya Pak Guru. Kemudian kira-kira Pak Guru sudah tahukah tidak apa yang melatar belakangi anak tersebut sehingga dia tidak membawa baju olahraganya pada saat jam penjas?
Jadi begini Bu, itu saya sudah tanyakan langsung ke anak tersebut. Nah, tapi alasan yang pertama itu katanya itu pakaiannya itu tikus makan. Nah, saya juga sudah kasih solusi untuk kalau bisa anak tersebut itu dia bisa membawa pakaian bebas atau pakai pakaian bebas seperti kostum-kostum bola atau pakaian rumah yang layak pakai di jam olahraga. Nah, jadi itu dia sudah mengiyakan, tapi setiap jam olahraga itu selalu saja dia punya alasan untuk tidak membawa. Jadi itu ketika saya tanyakan, itu katanya lupa, katanya itu pakaian yang lain kotor, pakaiannya itu basah, nah, juga apa memberikan alasan yang sama lagi, katanya pakaian olahraganya itu tikus makan begitu. Jadi itu sudah saya lakukan tuh dengan cara lain, yaitu uh, satu hari sebelum jam pelajaran penjas itu biasanya saya datang ke kelas untuk mengingatkan mereka kalau bisa besoknya bawa pakaian olahraga karena uh, esoknya itu ada jam pelajaran penjas begitu. Tapi selalu saja ada masalahnya Ibu. Iya, baik. Sebagai guru penjas, sebagai seorang guru, pasti Pak Guru ingin masalah yang Pak Guru alami ini teratasi. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah tersebut yang dialami oleh siswa, apa rencana Pak Guru untuk memperbaiki sehingga masalah tersebut bisa teratasi? Apa yang Pak Guru lakukan? Jadi rencana saya ke depannya itu Ibu, saya ingin membuat jadwal terus ditempelkan di ruang kelas. Nah, selanjutnya itu saya membuat kesepakatan kelas dengan membicarakan hal ini juga ke orang tua supaya orang tua juga bisa membantu anak mengingatkannya mungkin selama ini tuh anak itu mungkin karena kebiasaan bermain atau mungkin kurang diperhatikan sehingga paginya tuh dia selalu lupa. Iya, saran dari Pak Guru sangat bagus sekali rencananya Pak Guru. Kira-kira nih, kapan rencana Pak Guru ingin mulai menerapkan membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas tersebut? Saya itu berencana itu secepat ini, Ibu. Nah, jadi saya akan mulainya itu dengan menempelkan jadwal pelajaran itu di kelas dulu, terus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa saya itu, dan untuk orang tua wali itu saya berencana untuk menginformasikan masalah ini dan memberikan jadwal juga kepada orang tua agar bisa ditempelkan di rumah, Ibu. Ya, baik. Agar semua rencana Pak Ari katakan tadi berhasil, tentunya membutuhkan orang yang dimana untuk mengingatkan Pak Guru. Siapa yang bisa membantu mengingatkan Pak Guru supaya bisa mencapai tujuan dari semua yang Pak Guru rencanakan tadi? Mungkin yang pertama itu rekan sejawat. Dalam hal ini wali kelasnya, Ibu. Dan juga saya akan komunikasikan ini dengan orang tua, yaitu saya berkolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Ya, dari percakapan coaching kita kali ini, bagus sekali Pak Guru, Pak Ari. Semua yang direncanakan saya doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan solusi yang Pak Guru sudah temukan dari masalah Pak Guru saat ini bisa teratasi dan menyelesaikan masalah yang Pak Guru alami saat ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya, Ibu. Ya, baik Pak Guru, sama-sama. Oke, bagus sekali ya. Selamat Bu Ria dan Pak Ari. Tadi saya sudah mengamati dan menyimak proses coachingnya. Tadi coachingnya sudah sangat bagus dan luar biasa dan sudah bisa menerapkan alur ceritanya.
Sebagai coach, Ibu Ria sudah memenuhi beberapa kompetensi sebagai seorang coach, yaitu Ibu Ria sudah bisa memeriksa kehadiran dengan penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Pak Ari, dan menunjukkan rasa empati sebagai pendengar yang baik, dan juga menurut saya juga sudah sangat bagus ya. Nah, apabila diizinkan untuk memilih poin buat ibu sebagai coachnya, kayaknya kalau poin yang diberikan sampai 10 mungkin bisa 10 ya. Sangat bagus buat Ibu Ria dan Pak Ari sebagai coach. Iya, Mantap. terima kasih, Bu. Ibu. Selamat sore, Pak Guru Ari dan Ibu Titin. Apa kabar? Bagaimana Selamat perasaannya? sore. Selamat Sehat-sehat. Puji sehat-sehat. Tuhan. Ya, puji Tuhan kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses coaching. Nanti Pak Ari sebagai coachnya dan Ibu Titin sebagai coachnya. Kira-kira Pak Ari selaku coach, apa yang Pak Guru sudah siapkan untuk melakukan proses coaching ini supaya proses coaching ini berlangsung dengan baik? Baik Ibu Ria, ini pada kesempatan ini saya sudah mempersiapkan praktik coaching kali ini dengan mengikuti alur Tirta, Ibu. Ya, baik Pak Guru. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk kompetensi inti coachnya, yang dimana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan rasa empati, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta kepada coaching. Mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja Pak Guru Ari, kita tidak berlama-lama lagi. Silahkan Pak Guru melakukan coachingnya terhadap Ibu Titin. Saya persilahkan. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore Ibu Titin. Bolehkah saya curhat dengan Pak Ari? Boleh Ibu. Kalau boleh, saya minta waktunya Pak Ari ya, mendengarkan saya punya curhatan tentang masalah yang saya lagi hadapi. Siap Ibu. Pak Ari tolong mendengarkan dan memberikan saya semangat. Siap Ibu. Baik Pak Ari, saya ini kan ada punya problem. Sebenarnya sih bukan masalah ya. Ini hanya keadaan yang membuat saya seperti jadi beban buat saya. Karena saat ini saya seorang diri. Maksudnya saya pribadi, tapi saya harus mengikuti bukan dua kegiatan saja ya, mungkin lebih daripada dua dua kegiatan yang harus saya hadapi saat ini yang sekarang lagi sementara berjalan. Yang pertama saya harus CGP-nya saya sudah berjalan ya setengah jalan, tiba-tiba saya terpanggil lagi ikut PPG itu. Terus yang berikut lagi, sementara saya belum masuk pada PPG, saya terbentur dengan masalah di satuan pendidikan saya. Apalagi saya sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi masalah-masalah itu yang buat saya seperti bagaimana ya, ingin mundur dari jabatan yang diberikan kepada saya sebagai satuan pendidikan. Saya mau mundur dari CGP sementara saya sudah berjalan di tengah, mau tidak ikut PPG sementara itu membangun karir saya. Dan jujur saja semua orang ingin PPG itu berjalan karena mendapat sertifikasi ya, mungkin seperti itu. Jadi itu masalah saya Pak yang saya hadapi sekarang, itu yang membuat saya kayak bagaimana ya. Pokoknya pikiran dan perasaan tidak tenang lah seperti itu Pak. Jadi kira-kira saya harus bagaimana ya Pak ya?
tentunya mungkin dari begitu banyak masalah yang Ibu Titin hadapi sekarang nih Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kira-kira adakah rencana yang Ibu ingin perbaiki dari yang sudah Ibu jalani sekarang begitu? Iya, yang saya perbaiki itu sekarang mental saya. Itu yang pertama. Yang saya berusaha untuk memperbaikinya itu mental saya. Terus yang berikut itu waktu saya. Saya harus bisa memanajkan waktu sebaik mungkin antara CGP, PPG, ibu rumah tangga, kepala satuan pendidikan. Jadi itu yang sekarang saya harus bisa mengatur waktu dengan baik dan memanage diri saya dengan baik. Mungkin itu Pak Ari. Iya, nah ini Ibu kan mungkin pengen sekali untuk mengatur waktu. Nah, kira-kira uh, kapan kira-kira Ibu mulai mau menjalankan itu semua rencana yang Ibu sudah rencanakan itu? Kalau untuk rencana Pak Ari, saya sudah sudah jalan saya. Jadi sudah ada 2 minggu ini berjalan dan saya sudah betul-betul saya sudah memanajkan waktu saya sebaik mungkin. Posisi saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa PPG, sebagai peserta diklat CGP, dengan jabatan saya sebagai kepala satuan pendidikan. Kalau untuk kepala satuan pendidikan saya tidak terlalu berpikir karena masih ada teman-teman guru di tempat tugas. Jadi yang sekarang saya berpikir ke depan, yang saya membuat rencana ke depan itu saya bisa berjalan dengan baik di antara ketiga ini, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa PPG, sebagai calon diklat guru penggerak. Mungkin itu Pak Ari. Nah, mungkin tentunya Ibu berharap supaya semua itu dapat tercapai, Bu. Nah, kira-kira uh, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari semua rencana Ibu itu? Yang jelas itu tujuannya saya ingin berhasil di CGP-nya, terus saya ingin lulus di PPG-nya, dan saya juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik di mata suami dan anak saya, walaupun saya menjalani proses yang bertabrakan seperti ini. Itu Pak Ari. Nah, baik Ibu. Nah, tentunya itu kan banyak hal yang menjadi tantangan selama beberapa waktu ini ke depannya. Nah, kira-kira uh, apa yang melatar belakang masalah Ibu yang mungkin Ibu merasa uh, selama ini Ibu sudah rencanakan tapi merasa masih ragu-ragu gitu. Yang saya ragukan itu, awalnya yang saya ragukan itu masalahnya di IT. Jujur aja saya kurang begitu paham dengan IT. Di situ yang saya sangat berpikir, apakah saya bisa berjalan ini keduanya? Sementara saya untuk IT saja saya belum terlalu paham. Tapi saya berpikir saya pasti bisa. Itu yang menjadi tekad saya harus bisa dan pasti bisa. Seperti itu, Pak Ari. Berarti pasti Ibu memiliki tekad yang kuat supaya berhasil ya Bu. Berarti tentunya Ibu membutuhkan orang yang pada kesempatan-kesempatan tertentu bisa mengingatkan Ibu. Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu dalam hal ini mengingatkan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan biar semuanya tercapai begitu. Uh, Orang yang saya andalkan dalam tujuan yang saya sedang berjalan, semua ini harus berjalan itu, yang saya andalkan itu pertama itu keluarga saya. Dukungan dari keluarga saya itu sudah pasti. Itu, terus yang kedua, teman-teman saya di diklat calon guru penggerak, banyak yang saya mengharapkan bantuan mereka, dukungan mereka. Terus yang berikut, di dalam PPG-nya saya punya teman-teman mahasiswa, walaupun kami online, tapi kami biasa saling mendukung di grup WhatsApp dengan kami punya dosen pamong atau guru pamong kami. Yang utama ya keluarga. Itu sudah pasti keluarga yang punya andil besar untuk mendukung saya.
Begitu Pak Ari. Bagus sekali Ibu. Nah, semua yang sudah Ibu rencanakan tuh mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mungkin apa yang menjadi pergumulan Ibu selama uh, waktu ke depan ini tentang 3 hal itu mudah-mudahan bisa tercapai semuanya dan Ibu juga berhasil semuanya Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari atas dukungan-dukungan Pak Ari. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk saya sendiri untuk bisa berhasil di ketiga yang saya jalani ini. Terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya. Selamat sore. Sore juga Ibu. Ya, baik, Ibu Titin dan Pak Guru Ari sudah selesai melaksanakan proses coachingnya dan saya sudah mengamati dan menyimak proses coaching tadi yang sangat luar biasa antara Pak Ari dan Ibu Titin, yang dimana sudah menerapkan alur Tirta sebagai coach untuk Pak Guru Ari dan sudah memenuhi beberapa kompetensi sebagai seorang coach yang baik dalam melakukan proses coaching. Yaitu tadi kehadiran penuh Pak Guru, menyimak, bahkan mendengarkan, menunjukkan rasa empati, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ari juga berbobot kepada Ibu Titin. Dan menurut saya sudah sangat bagus dan ketika diizinkan untuk memberikan nilai seperti kita sebagai seorang guru memberikan apresiasi kepada anak murid kita, pasti lah untuk Pak Guru Ari sebagai coach yang sudah bisa menjalankan proses coaching ini dengan baik. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru Ari dan Ibu Titin. Selamat sore Pak Guru, Ibu Guru. Selamat sore. Ibu Ria.